Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mata kuliah asesmen psikologi 1, yaitu tentang observasi dan wawancara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu mengenai wawancara. Oke, kita mulai dengan pengantar dari wawancara. Pengantar wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah teknik pengambilan data melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden. Itu ya, untuk basicnya adalah suatu pertanyaan yang ditanyakan secara lisan kepada responden. Umumnya, teknik pengambilan data dengan cara wawancara ini dilakukan jika peneliti bermaksud melakukan analisis kualitatif atas penelitiannya ataupun dalam pemeriksaan psikologis membutuhkan data yang tidak bisa diungkap dengan alat tes, hanya bisa diungkap dengan cara bertanya secara langsung kepada yang bersangkutan atau narasumber, maka dilakukanlah wawancara. Wawancara biasanya dilakukan secara tatap muka antara peneliti dengan responden atau antara konselor, psikolog dengan para kliennya. Atau juga wawancara ini bisa dilakukan secara jarak jauh, yaitu dengan online. Bisa menggunakan media telepon, gitu ya. Kemudian bisa menggunakan media video conference seperti Zoom meeting. Kemudian ada Google Meet, Skype, dan sebagainya. Dan tapi juga wawancara ini secara jarak jauh juga bisa menggunakan metode yang voice note. Ya, artinya ketika kita mengirim voice note suatu pertanyaan dan kliennya juga mengirimkan voice note jawabannya, itu juga bisa dikatakan dengan wawancara. Keunggulan dari teknik wawancara ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu fleksibel. Artinya pewawancara dapat mengajukan pertanyaan sesuai dengan situasi yang ada. Artinya ketika kita sebagai seorang peneliti atau seorang konselor sudah menyediakan guide wawancara atau daftar pertanyaan, ya, tetapi karena situasi yang tidak mendukung untuk kita memberikan atau kita bertanya sesuai guide yang sudah kita tentukan, maka ya kita bisa merubah guide itu, tapi yang sekiranya konten yang ingin kita dapatkan adalah sama. Kemudian yang kedua ada non-verbal behavior, yaitu pewawancara dapat mengobservasi perilaku non-verbal. Misalnya seperti rasa suka, rasa tidak suka, atau perilaku lainnya pada saat pertanyaan diajukan dan dijawab oleh responden. Ya, kita juga bisa melihat gerak-gerik, apakah dia mengatakan dengan sebenar-benarnya atau berbohong atau melebih-lebihkan. Nah, itu kita bisa mengetahui. Yang ketiga, kelengkapan, yaitu pewawancara dapat memperoleh jawaban atas seluruh pertanyaan yang diajukan secara langsung. Yang keempat adalah time of interview, yaitu pewawancara dapat menyusun jadwal wawancara yang relatif pasti, kapan, di mana, gitu ya, sehingga data yang diperoleh tidak keluar dari rancangan penelitian itu sendiri. Dan yang terakhir adalah mengenai detailnya. Ya. Tentunya wawancara ini adalah
memiliki keunggulan yang detail datanya, gitu ya, karena kita bisa mencari datanya dengan sepuas kita ketika melakukan wawancara seperti itu. Kemudian siapapun juga bisa melakukan ini tanpa batas, dan kita bisa mengedepankan objektivitas data. SWOT wawancara, ya, atau SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Kita mulai dari S dulu, strength atau kekuatannya, ya. Wawancara ini atau teknik wawancara ini memiliki fleksibilitas tadi yang saya sampaikan di sebelumnya dalam cara pengambilan datanya. Ya, mulai dari fleksibilitas pertanyaannya, waktunya, kemudian gaya penyampaiannya. Tetapi tak lepas dari kekuatannya, gitu ya, atau strength. Kemudian ada T-nya, threat, atau ancamannya, gitu ya. Ancamannya apa, gitu ya? Interview ini bisa bias, ya, dapat menimbulkan kecurigaan, ya. Kemudian biaya dan tenaga yang tidak sedikit tentunya akan dikeluarkan ketika menggunakan metode ini. Dan yang paling penting, keberhasilan dari wawancara ini tergantung bagaimana kepandaian dari pewawancara dalam melakukan probing dari suatu pertanyaan. Artinya ketika kita memberikan satu pertanyaan, dijawab sama klien atau sama responden, ya kita tidak mengiyakan begitu saja, tidak cepat puas dengan jawaban mereka, tapi coba kita gali lagi jawaban-jawabannya sehingga kita mendapatkan berbagai jawaban yang bisa kita gunakan untuk mendukung hasil-hasil wawancara yang lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga ada O-nya, ada opportunity-nya atau peluangnya, gitu ya. Peluang dari wawancara ini yaitu bisa digunakan untuk metode penelitian di bidang apapun, gitu ya. Tidak hanya di bidang psikologi saja, gitu ya. Kan, tapi di jurusan-jurusan lain juga dapat melakukannya. Akan tapi tentunya wawancara juga memiliki kelemahan, gitu ya. Kelemahannya diantaranya ada itu tidak efisien dari segi waktu, tenaga, dan biaya, karena terkadang membutuhkan waktu yang lama, seperti halnya dimulai dari janjian dengan respondennya, kadang tidak selaras dengan jadwal yang kita miliki sehingga berganti-ganti jadwal, harus menemui berbagai responden yang mungkin tidak satu tempat sehingga membutuhkan waktu dan tenaga lebih banyak. Tentunya juga biaya untuk menemui para responden juga tidak sedikit. Kemudian yang kedua, informasi tergantung kesediaan, kemampuan, dan kondisi mental dari responden. Kalau respondennya pada saat kita wawancara sedang tidak berada di kondisi yang sehat, baik fisik maupun mental, ya kita tidak akan mendapatkan data yang maksimal. Yang ketiga yaitu proses mudah dipengaruhi oleh keadaan-keadaan sekitar. Artinya ketika kita melakukan wawancara tidak pada tempat yang tepat, gitu ya, jawaban responden bisa tidak original, artinya dia bisa terganggu oleh bisikan-bisikan dari lingkungan sekitarnya. Yang keempat, kita perlu menguasai bahasa interviewee atau responden. Artinya ketika kita memiliki responden atau klien yang hanya mampu melakukan bahasa Jawa, ya kita lakukan proses wawancara ini dengan bahasa Jawa. Mereka hanya mampu dengan bahasa Sunda, ya kita harus bisa belajar bahasa Sunda untuk mendapatkan data-data itu.
ataupun dengan bahasa asing seperti bahasa Inggris, Chinese, atau Mandarin gitu ya, dan sebagainya, ya kita juga harus menguasai bahasa-bahasa tersebut. Karena kalau kita tidak menguasai, tentunya kita tidak bisa menyampaikannya dengan pertanyaan kita dengan tepat, dan kita juga tidak bisa menangkap jawaban dari para responden atau interviewee atau klien itu tadi. Fungsi wawancara ada 3 hal. Yang pertama, bisa digunakan sebagai metode primer. Kalau kalian dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Ya. Kualitatif, alat utamanya itu adalah wawancara. Yang kedua, sebagai metode pelengkap. Kalau kalian melakukan penelitian atau melakukan suatu pengetesan yang menggunakan metode kuantitatif, ya wawancara hanya sebagai data pendukung saja. Karena kita akan menggunakan data utamanya adalah di angket atau alat-alat yang kita gunakan tadi. Yang ketiga sebagai kriterium. Ya, wawancara hanya sebagai pelengkap untuk menentukan kriterianya. Kode etik dalam wawancara di sini saya bagikan atau klasifikasikan menjadi 4 hal. Di antaranya kita harus mendapatkan yang namanya persetujuan dari klien atau responden yang ingin kita wawancarai. Ya, dengan membawa suatu bukti berupa informed consent, di mana perjanjian itu tertulis, perjanjian antara kesepakatan antara kita dan sebagai seorang wawancara, sebagai seorang konselor atau pewawancara dengan orang yang ingin kita wawancarai, harus ada bukti tertulis yang bernama informed consent. Yang kedua, hak untuk dilindungi kerahasiaannya. Kita tidak boleh ember gitu ya, tidak boleh membuka data dari hasil wawancara itu kepada khalayak umum yang memang tidak menjadi haknya. Kita boleh membuka data itu ketika ada di persidangan, ataupun membuka data itu untuk atasannya yang meminta kita untuk melakukan penelitian di situ, itu boleh. Tapi kalau kita sampaikan kepada teman-teman kita atau teman-teman dari respondennya, itu sangat tidak diperbolehkan. Yang ketiga, perlindungan dari celaka fisik, emosi, dan lain sebagainya. Artinya ketika kita melakukan suatu wawancara, ya kita harus siap resiko-resikonya gitu ya, sehingga kita harus mencari tempat yang benar-benar aman untuk kita dan untuk responden kita, supaya tidak ada kerugian di kemudian hari. Yang keempat, yaitu kejujuran laporan atau hasil wawancara harus kita sampaikan atau kita tulis, kita buat laporannya sejujur-jujurnya tanpa mengurangi ataupun menambahkan hasil dari wawancara yang telah kita lakukan itu. Selanjutnya yaitu tahapan dan struktur dari wawancara. Langkah dasar pengembangan pelaksanaan wawancara. Yang pertama yaitu mengenai pedoman wawancara. Kita harus membuat daftar pertanyaan berdasarkan kasus yang ada atau tema yang ada. Kita membuat daftar pertanyaannya. Dan ketika kita membuat daftar pertanyaan juga tidak asal kita membuat daftar pertanyaan, tapi kita harus melakukan atau mengumpulkan data-data terlebih dahulu yang sekiranya mirip dengan apa yang ingin kita wawancarai, atau kita membaca berbagai jurnal, berita sesuai dengan tema, sehingga ketika ingin kita melakukan wawancara tidak keluar konteks dari tema yang ingin kita teliti. Yang kedua tentang jadwal. Penentuan jadwal wawancara antara kedua belah pihak juga harus sinkron. Yang ketiga yaitu pelatihan wawancara. Kita juga tidak boleh konyol dengan tanpa memiliki bekal langsung melakukan wawancara gitu. Kita perlu melakukan simulasi terlebih dahulu, latihan terlebih dahulu, supaya ketika bertemu dengan responden atau klien tidak gagu
tidak menerima mentah-mentah saja datanya, tapi kita harus bisa menggali data lagi atau memprobing pertanyaan kita. Karena situasi sosial yang berbeda mempunyai dampak psikologis yang berbeda. Artinya pewawancara yang handal juga perlu untuk diberikan pembekalan atau pelatihan. Karena tidak ada pembicara handal yang langsung saja di hari pertama dia melakukan wawancara langsung dapat data yang diinginkan. Tidak ada. Perlu beberapa kali melakukan wawancara barulah dia bisa melakukan probing atau menggali data-data yang diinginkan. Langkah persiapan wawancara. Yang pertama, membaca latar belakang responden. Kita harus melakukan penelitian kecil terlebih dahulu atau kepo lah, gitu ya, bahasanya teman-teman mahasiswa itu ya. Kita harus kepo, harus mencari tahu respondennya seperti apa, kira-kira dia orangnya seperti apa gitu ya, maksudnya sukanya apa, tidak sukanya apa, sehingga ketika kita nanti akan menyusun suatu pertanyaan wawancara tidak kebingungan dan tidak salah langkah ketika berhadapan secara langsung. Yang kedua, kita menetapkan tujuan wawancara ini untuk apa sih gitu ya, biar kita tidak keluar dari alurnya. Yang ketiga, menentukan jenis dan struktur pertanyaannya ya, berdasarkan data tadi yang pertama. Dan yang keempat, tentunya kita mengatur jadwal, di mana jadwal yang benar-benar sinkron, longgar, karena ketika wawancara ini tidak bisa dipastikan durasinya. Bisa ketika wawancara cepat cukup beberapa menit, tapi juga bisa lama sampai berjam-jam. Jenis pertanyaan dibagi menjadi dua, ada yang close atau tertutup gitu ya, atau yang open, terbuka. Kalau pertanyaan itu tertutup, jawabannya hanyalah iya atau tidak. Gitu ya. Sebagai contoh, apakah kamu seorang mahasiswa? Pasti jawabannya adalah iya, tidak, atau iya, bukan. Gitu ya. Tapi kalau pertanyaan terbuka, itu bisa membuat alternatif jawabannya menjadi bervariasi. Sebagai contoh, ya, kalau mau ke alun-alun Purworejo, lewatnya mana ya? Kan jawabannya bisa ada yang mengatakan, kalau saat ini kita ada di UM Purworejo, maka ke alun-alun bisa mengarah ke kanan, ada perempatan lampu merah, ambil kanan lagi, nanti mentok sudah alun-alun. Atau saat ini kita di UMP, kita ambil kiri saja, nanti perempatan pertama ambil kiri lagi, nanti ada perempatan ambil kiri, kemudian mentok, baru ambil kanan, lurus saja, nanti ketemu alun-alun Purworejo. Nah, itu salah satu contoh bentuk jawaban dari pertanyaan terbuka ataupun tertutup. Contoh yang lainnya misalnya, di rumah kalau kamu pulang kuliah ngapain saja? Atau apa yang kamu lakukan ketika pulang kuliah? Ada yang mengatakan, saya sampai rumah tidur, saya sampai rumah masak dulu, makan, baru istirahat, dan sebagainya. Jadi kalau pertanyaan terbuka itu memungkinkan berbagai alternatif jawaban yang bervariasi dan bisa mendukung apa yang diinginkan oleh para pewawancara. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika dalam beberapa situasi hal menggunakan pertanyaan tertutup untuk memastikan kondisi atau keadaan dari klien itu sendiri. Sebagai contoh, tadi mengenai statusnya seperti apa, ya ditanyain langsung, apakah kamu mahasiswa, ya atau tidak.
Struktur wawancara terbagi dalam 3 hal. Ada struktur piramid, struktur funnel, dan struktur diamond. Mari kita bahas satu persatu dari ketiga struktur tersebut. Yang pertama adalah struktur piramid, yaitu dimulai dengan pertanyaan yang tertutup dan selanjutnya dengan pertanyaan yang terbuka. Sebagai contoh, apakah Anda mempertimbangkan metode-metode lain untuk meningkatkan keamanan data-data perusahaan? Jawabannya kan antara iya, saya mempertimbangkan, atau yang kedua, tidak, saya tidak mempertimbangkannya. Tertutup. Kemudian yang kedua, apakah yang Anda pikirkan bisa membuat keamanan di sini lebih efektif? Nah, ini jawabannya bisa bercerita. Saya melakukan suatu hal untuk keamanan data di sini dengan cara bla 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 bla. Yang ketiga, umumnya bagaimana perasaan Anda tentang keamanan data terhadap pentingnya akses internet? Jawabannya pasti akan menggambarkan bentuk perasaannya. Ya, kalau keamanan, jawabannya misalnya ya, kalau keamanan datanya bagus, tentunya saya merasa senang, aman, kemudian tenang juga, gitu. Halnya semacam itu. Yang selanjutnya yaitu struktur funnel. Dimulai dengan pertanyaan terbuka dan selanjutnya dengan pertanyaan tertutup. Artinya pertanyaan terbuka diberikan terlebih dahulu, kemudian pertanyaan tertutup itu pertanyaan tertutupnya untuk memastikan bahwa jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden itu benar-benar apa adanya. Sebagai contoh nih, bagaimana reaksi Anda terhadap pencarian berbasis web yang baru? Ya, ini dia akan menceritakan reaksinya seperti apa untuk jawabannya. Kemudian yang kedua, departemen mana yang akan mengimplementasikannya? Dia akan menjelaskan departemen atau divisi mana di perusahaan yang akan mengimplementasikan tentang pencarian berbasis web yang baru ini. Kemudian yang ketiga ada pertanyaan item-item apa tersedia untuk pembelian lewat situs. Dia akan menjelaskan detail itemnya pastinya. Nah, dan diakhiri dengan pertanyaan tertutup seperti adakah item-item tertentu yang diadakan di website? Kalau memang ada ya dia akan jawab ada, kalau tidak ya tidak. Jawab tidak ada. Memang tujuannya untuk memastikan saja dari apa yang sudah didapatkan data dari pertanyaan-pertanyaan terbuka tadi. Ini kalau menurut struktur funnel itu ya. Yang ketiga yaitu struktur wawancara berupa struktur diamond. Struktur diamond ini lumayan unik gitu ya, karena dimulai dengan pertanyaan tertutup, selanjutnya pertanyaan terbuka, dan diakhiri dengan pertanyaan tertutup. Sebagai contohnya, bisa teman-teman perhatikan di video ini gitu ya. Yang pertama adalah coba sebutkan 5 jenis informasi yang di bawah layanan penggunaan website secara gratis seperti yang Anda gunakan saat ini. Dia akan menggunakan dia akan menyampaikan 5 jenis informasinya apa saja. Yang kedua, sudah masuk pertanyaan terbuka, menyebutkan kegiatan-kegiatan promosional yang Anda buat fiturnya di website untuk layanan ini. Dia akan menyampaikan kegiatan-kegiatannya berikut dengan penjabarannya. Yang ketiga, sebutkan nilai-nilai penggunaan komputer bagi Anda sebagai seorang webmaster gitu ya. Masih terbuka. Yang keempat, sebutkan 2 item yang mengejutkan berkaitan dengan perilaku pengguna akhir situs Anda yang Anda temui lewat layanan ini. Masih terbuka juga.
Nah, ini yang terakhir adalah tertutup nih. Apakah cookies merupakan suatu cara yang lebih baik untuk mengukur penggunaan tampilan situs? Nah, ini jawabannya antara dapat mengukur secara baik atau tidak. Mungkin ada penjelasan tentang baik buruknya, itu masih dalam kategori dari pertanyaan yang tertutup. Merekam wawancara bisa menggunakan dua media. Yang pertama menggunakan media catatan, yaitu kita mencatat apapun yang disampaikan oleh responden atau klien kita di suatu lembar atau buku yang kita tulis secara manual. Atau juga bisa untuk membantu media catatan ini kita menggunakan alat perekam, ya, seperti ya tape recorder untuk merekam suara itu. Kemudian yang kedua dengan media rekam atau rekaman audio atau rekaman video, ya, audio atau video untuk merekam proses dari wawancara itu. Akan tapi ketika menggunakan alat rekam audio atau video terutama, ya, dibandingkan catatan gitu ya, kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada para responden atau klien kita apakah menyetujui memberikan izin atau tidak. Kalau tidak, ya jangan kita lakukan untuk perekaman menggunakan suara ataupun video ini gitu ya, karena itu melanggar hak dari si responden atau klien itu sendiri, sehingga mengakibatkan jalannya proses wawancara menjadi tidak nyaman untuk keduanya. Nah, setelah teman-teman memperhatikan video-video yang saya sampaikan atau materi yang saya sampaikan tadi, sekarang silahkan bentuk kelompok kecil. Dalam satu kelompok itu isinya 4 orang. Gitu ya, 4 orang. Dan di satu kelompok berisi 4 orang itu namailah kelompok kalian dengan nama-nama sesuai dengan identitas psikologi. Boleh nama ilmuwan, boleh nama teori atau temuan yang lainnya, atau hal-hal yang berkaitan dengan psikologi, ya. Kemudian ketika sudah terbentuk kelompoknya, silahkan buatlah penugasan ini. Tugasnya yaitu carilah plus dan minus dari cara mendokumentasikan wawancara, antara rekaman video plus minusnya apa, catatan plus minusnya apa. Silakan kalian buat di sebuah gambar atau poster gitu ya, yang cukup soft file, jangan dicetak, nggak usah dicetak ya, cukup gambar saja. Yang minggu depan akan saya minta teman-teman untuk menampilkan dan menjelaskan hasil diskusi ini di pertemuan yang ada di kelas, insya Allah. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami tugasnya. Nah, pada pertemuan kali ini saya rasa kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita akan berjumpa secara langsung di kelas. Itu silakan teman-teman kerjakan tugasnya sebaik-baiknya, dan untuk presensi silakan tuliskan nama dan NIM di kolom komentar ini. Begitupun jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar ini. Nanti akan saya jawab di video selanjutnya atau di pertemuan di dalam kelas, ya. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya untuk saya dalam membagikan materi ini.
dan semoga kita semua sehat selalu. Kalian bisa belajar dengan nyaman, tenang, dan sesuai dengan harapan kalian tentunya. Sekian dari saya. Nasruminallah wa fatkum qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.